Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Punisher yang diperankan oleh aktor Jon Bernthal akan resmi mendapatkan special presentation yang siap diproduksi oleh pihak Marvel Studios di tahun 2026 mendatang di platform streaming Disney Plus Hotstar. Bahkan penampakannya juga akan hadir sebagai rekan dan juga musuh bagi Daredevil dalam serial Daredevil Born Again yang sedang tayang sekarang di platform Disney Plus Hotstar. Wow, akhirnya Punisher resmi dapat project solonya dari MCU itu sendiri. Tapi kira-kira seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Myself, let me with life in there. Hari ini kita mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan bahwa akhirnya Marvel Studios resmi akan membuatkan sebuah proyek khusus untuk Punisher yang diperankan oleh Jon Bernthal dalam sebuah proyek Marvel Special Presentation, yang dimana ini ada sebuah proyek tambahan dari pihak Marvel Studios untuk melengkapi sebuah kisah yang unik dalam sebuah proyek yang lainnya. Contoh seperti pada project Werewolf by Night, yang dimana itu adalah sebuah project Marvel untuk merayakan hari Halloween tahun 2022 lalu. Kemudian nextnya ada Guardians of the Galaxy Holiday Special yang dirilis pada tahun 2022, yang dimana itu menceritakan tentang Star-Lord yang galau akibat kehilangan Gamora, dan teman-temannya memutuskan untuk memberikan sebuah kado Natal berupa aktor kesukaan Star-Lord, yaitu Kevin Bacon, yang tampil sebagai cameo hangat di sana, dan bahkan keberadaannya juga di-spill di ending QTG volume ketiga kedepan James Gunn kemarin. Nah, sebenarnya Punisher versi MCU ini berasal dari produk Marvel Netflix yang diperankan oleh Jon Bernthal, yang dimana akhirnya dia debutnya di dalam serial Daredevil season kedua, yang dimana keberadaannya hampir membuat Daredevil ini kewalahan untuk menghadapinya. Tapi akhirnya Daredevil dan juga Punisher ini menjadi rekan dekat untuk membasmi semua berbagai macam hal-hal kriminal di kota New York dengan metode mereka masing-masing. Bahkan Punisher sempat juga punya seri solonya sebagai bentuk origins yang dibangun dalam semesta Marvel Netflix, yang dimana hasilnya akhirnya udah di-merge oleh pihak Disney, dan hasilnya bisa kalian cek aja di platform streaming Disney Plus Hotstar. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada dari kalian itu yang belum paham mengenai siapakah sosok Punisher yang ada pada semesta Marvel yang satu ini. Punisher ini adalah sosok anti-hero paling brutal dan tidak kenal ampun dalam komik Marvel, yang pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man issue nomor 129 yang dirilis pada tahun 1973. Nama aslinya adalah Frank Castle, yang dimana dia merupakan sosok mantan veteran Vietnam yang pernah mengikuti perang gerilya yang sangat berbahaya, dan dia menghabiskan hidupnya dengan melatih dirinya menjadi sosok prajurit yang patuh, mengasah berbagai macam senjata, dan juga bertahan hidup di alam liar, dan menjadi pribadi yang keras dan juga tangguh. Nah, berkat pengalaman ini, dia menjadi sosok yang takuti oleh para kriminal ketika dia datang sebagai alter egonya, yaitu sebagai The Punisher. Tapi apa alasannya? Dikarenakan dia melihat bahwa istri dan juga kedua anaknya dibunuh oleh keluarga mafia yang bernama Costa Family, dan Frank Castle saat itu merasa trauma dan juga kehilangan dengan kejadian itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menegakkan keadilan sambil mencari pelaku pembunuhan keluarganya dengan pakai alter egonya sebagai The Punisher itu sendiri, yang dimana arc ini akhirnya menjadi plot utama dalam serial Daredevil season kedua, dengan Matt Murdock sebagai pengacara pembelanya untuk menegakkan keadilan untuk Frank Castle sebagai tersangka utamanya yang difitnah oleh oknum mafia tersebut ya. Bahkan Punisher juga punya logo ikoniknya, yaitu berbentuk seperti tengkorak putih yang berada di depan seragamnya sebagai pertanda bahwa dia akan menjadi sosok yang brutal dan juga tidak kenal ampun untuk menghadapi semua permafia dan juga kriminal dengan tangannya sendiri.
Bahkan ketika dia beraksi, dia selalu memakai berbagai macam senjata berat. Seperti contoh, dia sangat suka dengan senjata M60, sebuah senjata yang ia pakai ketika berada di perang Vietnam, yang akhirnya ia modifikasi menjadi sebuah senjata yang bersatu dengan pisau dan juga pelempar granat. Yang dimana hal ini membuatnya menjadi sosok yang sangat berbahaya, karena dia adalah orang yang bisa memodifikasi sebuah senjata yang sangat di luar nalar. Makanya ketika para kriminal ini berusaha untuk menghadapi The Punisher ini, mereka selalu berakhir dengan cara yang paling brutal dan juga penuh dengan darah. Here's what it is, I guess. I'm gonna end it. Bahkan Punisher di berbagai macam komik Marvel-nya, dia sering berkolaborasi dengan berbagai macam superhero Marvel yang lainnya seperti Avengers, Dark Avengers, Spider-Man, bahkan juga Daredevil. Tapi yang paling dekat itu adalah si Daredevil ya. Tapi bisa gue katakan mereka berdua punya sudut pandang yang berbeda-beda dalam hal vigilante mereka masing-masing. Oke, coba kita bandingkan dengan si Daredevil yang punya motivasi untuk menegakkan keadilan tanpa membunuh sama sekali. Sedangkan Punisher adalah orang yang punya motivasi yang berkebalikan dengan si Daredevil, yaitu dengan cara untuk membunuh semua lawan-lawannya dengan cara yang paling brutal. Seperti itu ya. Wow, makin gokil nih. Bahkan Punisher udah pernah punya film solo yang udah ada sejak tahun 80-an. Oke, coba kita akan rangkum semuanya di video kali ini ya. Yang pertama adalah film Punisher yang dirilis pada tahun 1989 yang diperankan oleh Dolph Lundgren. Namun sayangnya untuk plot ceritanya kurang ke komik akurat. Yang kedua adalah The Punisher yang dirilis pada tahun 2004 sebagai bentuk soft rebootnya, yang saat itu diperankan oleh aktor Thomas Jane, yang justru menjadi film solo terbaik untuk Punisher era awal. Yang ketiga adalah Punisher Warzone yang dirilis pada tahun 2008 silam, yang dimana itu seharusnya akan menjadi sequel dari film pertamanya di tahun 2004 tadi. Tapi masalahnya sang aktor Thomas Jane ini ada jawab bentrok dengan syuting film lain. Maka dari itu aktor utamanya akan digantikan dengan aktor Ray Stevenson, yang justru hasilnya makin anjlok di box office karena plot ceritanya banyak sekali plot hole dan juga justru melenceng banget dari versi komik originalnya. Maka dari itu akhirnya Punisher direboot total menjadi sebuah series di platform streaming dengan aktor barunya yaitu John Bernthal, yang akhirnya debut sebagai lawan Daredevil di serial Daredevil season kedua pada tahun 2016, yang dimana hal itu akhirnya sukses besar. Akhirnya Punisher versi MCU ini dibuatkan ke seri solonya yang dibuatkan oleh pihak Marvel Netflix selama 2 season, dan memang plot ceritanya jauh ke komik akurat dan juga makin kompleks kisahnya ke semua per episodenya. Lalu akhirnya Punisher versi John Bernthal ini akan kembali muncul dalam serial Daredevil Born Again sebagai bentuk sequel dari trilogi Daredevil yang pernah tayang di Marvel Netflix dulu, alias ini adalah season keempatnya, yang dimana penampakannya juga udah bocor di berbagai macam sosial media dengan dia pakai kembali seragam ikonik Punisher-nya bersama juga dengan Daredevil yang berada di sampingnya. Nah, di sini gue punya sebuah pertanyaan. Kira-kira kisah apakah yang kemungkinan akan diangkat ke sebuah project special presentation untuk Punisher versi MCU yang satu ini? Nah, sebenarnya gue punya ada beberapa teori yang kemungkinan akan dipakai oleh MCU untuk mengangkat kisah Punisher versi Marvel Disney ini ya. Yang pertama adalah kisah lanjutan dari Project Daredevil Born Again, yang dimana kemungkinan di project ini Punisher akan menjadi rekan dekat bagi Daredevil sebagai bentuk perlawanan hukum anti-vigilante law yang dimiliki oleh Kingpin yang menjabat sebagai wali kota baru di kota New York ya. Dan ketika project itu berakhir, maka Punisher akan kembali sebagai vigilante yang merantas semua berbagai macam hal-hal kriminal dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara membantai semua berbagai macam keluarga mafia yang dimiliki oleh Vanessa Fish sebagai gabungan mafia yang baru di kota New York tersebut.
Atau mungkin jangan-jangan gue punya sebuah opsi kedua ya, yang kemungkinan dari pihak MCU akan mengambil latar dari akhir Punisher season kedua menuju ke Project Daredevil Born Again. Mengingat di akhir season kedua itu Frank Castle alias Punisher ini udah melawan Jigsaw alias Billy Russell dengan cara yang begitu kejam, sehingga dia memutuskan untuk hidup tenang di dunia vigilantinya. Mengingat jaraknya adalah 6 tahun dari Marvel Netflix ke MCU Disney yang satu ini, makanya kemungkinan mereka itu akan menceritakan apa saja yang terjadi dalam kurun waktu 6 tahun ini setelah Frank Castle memutuskan untuk hidup normal sebagai manusia biasa. Sehingga akhirnya dia bertemu dengan Matt Murdock di sebuah bar pada serial Daredevil Born Again yang satu ini. Apalagi kemarin di Daredevil Born Again itu ada sebuah plot yang menjelaskan bahwa semua oknum kepolisian New York itu memakai lambang Punisher di tubuh mereka masing-masing sebagai aksi main hakim mereka untuk memberantas semua berbagai macam kriminal di luar jalur hukum. Yang justru hal ini sangat komik akurat seperti udah dijelaskan di konten breakdown Daredevil Born Again kemarin ya. Jadi intinya kisah Punisher ini akan berlanjut ke MCU dengan hadirnya Project Special Presentation mendatang sebagai bentuk tes audience apakah ada banyak fans yang nonton atau tidak. Mengingat ini adalah anti-hero yang sangat underrated banget ya. Tapi kalau misalkan hasilnya bagus, maka ada kemungkinan Punisher ini akan diangkat menjadi sebuah project film bioskop atau sebuah serial ya, sebagai sequel dari Project Daredevil Born Again mendatang. Wow, makin gokil ya. So sebagai fans, kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya, oke? Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, saya bisa mungkin akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Ada semuanya.